Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakaria dengan NPM 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi Tuhan. Definisi Tuhan. Tuhan adalah suatu zat dan supranatural yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya dan menciptakan makhluk-makhluk yang ada di bumi. Ketuhanan adalah pemikiran tentang Tuhan dan pendekatan akal budi, yaitu memakai apa yang disebut sebagai pendekatan filosofis. Dalam pandangan Syekh Siti Jehar dalam Kandito, Tuhan adalah zat yang meliputi materi dan alam jiwa sekaligus, sehingga wujud Tuhan tidak mampu diindra manusia dan makhluk lainnya. Indra manusia hanya bisa digunakan untuk mengindra hal-hal yang berwujud materi saja, yang sangat terbatas jumlahnya. Dengan demikian, zat Tuhan yang meliputi alam jiwa, alam esensi tak akan mampu diserap oleh indra. Pemaknaan tentang Tuhan tidak mampu menunjukkan kesejatian Tuhan berdasarkan uraian di atas. Mengenai konsep Tuhan, menurut Siti Jenar, dapat disimpulkan bahwa Tuhan tidak mampu didefinisikan secara mendasar, sebab pemahaman Tuhan maupun bahasa yang digunakan oleh manusia tidak akan pernah mampu untuk mengungkapkan esensi dan kesejatian dari Tuhan itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep ketuhanan dalam Islam, yaitu dalam konsep Tuhan disebut Allah dan diyakini sebagai zat maha tinggi yang nyata dan esa, pencipta yang maha kuat dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir, dan hakim bagi semesta alam. Secara etimologis, kata Allah bentukan dari kata ilah yang berarti menyembah. Kata Allah juga dapat diambil dari kata alih yang berarti ketenangan, kekhawatiran, dan rasa cinta yang mendalam. Ketiga makna kata alih mengarah kepada makna keharusan untuk tunduk dan mengagungkan. Kata pertama yang dicatat sejarah dalam pengekspresian ketuhanan adalah kata ilahah. Kata ini merupakan nama bagi dewa matahari yang disembah oleh masyarakat Arab. Kata ilahah selanjutnya digunakan untuk mengekspresikan sifat-sifat matahari. Salah satunya adalah kata ulahah yang berarti terik matahari yang panas. Kata ilaha juga tidak lepas dari makna keagungan, ketundukan, dan bahkan penyembahan, sebagaimana dicatat oleh Ibnu Manzur bahwa masyarakat menanamkan matahari dengan ilahah karena mereka menyembah dan mengagungkan matahari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kata ilah dan kata Allah pada awalnya berasal dari kata wilah yang berarti ketundukan, pengagungan, dan juga ungkapan penghambaan. Bahkan secara tegas Tuhan yang Maha Esa itu sendiri yang menamai dirinya Allah. Seperti dalam surat Taha ayat 11, yaitu sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hala selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Quran surat Taha ayat 14. Yang kelima yaitu monoteisme, kepercayaan dalam bentuk holoteisme melangkah menjadi monoteisme. Dalam monoteisme hanya mengakui satu Tuhan untuk seluruh bangsa dan bersifat internasional. Bentuk monoteisme ditinjau dari filsafat ketuhanan yang terbagi dalam 3 paham, yaitu deisme, panteisme, dan teisme. Evolusionisme dalam kepercayaan terhadap Tuhan sebagaimana dinyatakan oleh Max Muller dan E.B. Taylor pada tahun 1877, ditentang oleh Andrew Long 1898, yang menekankan adanya monoteisme dalam masyarakat primitif. Mereka menyatakan bahwa ide tentang Tuhan tidak datang secara evolusi, tetapi dengan relevansi atau wahyu. Kesimpulan tersebut
diambil berdasarkan pada penyelidikan bermacam-macam kepercayaan yang dimiliki oleh kebanyakan masyarakat primitif. Dalam penyelidikan didapatkan bukti-bukti bahwa asal-usul kepercayaan masyarakat primitif adalah monoteisme, dan monoteisme adalah berasal dari ajaran wahyu Tuhan. Zaglul Yusuf 1993 26-27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurmadani, NPM 220250100020 dari kelas G773. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan mengenai sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan. Yaitu saya akan melanjutkan yaitu poin ketiga, politisme. Kepercayaan dinamisme dan animisme lama-lama tidak memberikan kepuasan dikarenakan terlalu banyak yang menjadi sanjungan atau pujaan. Roh yang lebih dari yang lain kemudian disebut dewa. Dewa mempunyai tugas dan kekuasaan tertentu sesuai dengan bidangnya. Ada dewa yang bertanggung jawab kepada cahaya, ada yang membidangi masalah air, dan juga ada yang membidangi masalah matahari, angin, awan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang keempat yaitu henoteisme. Politisme tidak memberikan kepuasan terutama terhadap kaum cendekiawan. Oleh karena itu lebih dewa-dewa diakui akan diadakan seleksi karena tidak mempunyai kekuatan yang sama, karena tidak mungkin mempunyai kekuatan yang sama. Lama-kelamaan kepercayaan manusia meningkat menjadi lebih definitif atau tertentu. Satu bangsa hanya akan mengakui satu dewa yang disebut Tuhan. Namun mereka hanya mengakui Tuhan mereka sendiri, walaupun bangsa lain juga memiliki Tuhannya sendiri. Tuhan untuk satu bangsa disebut dengan henoteisme atau Tuhan tingkat nasional. Sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan. Yang pertama, dinamisme. Manusia sejak zaman primitif telah mengakui adanya kekuatan yang berpengaruh dalam kehidupan. Mula-mula, sesuatu yang berpengaruh tersebut ditujukan pada benda. Setiap benda mempunyai pengaruh pada manusia. Ada yang berpengaruh positif dan ada pula yang berpengaruh negatif. Kekuatan yang ada pada benda disebut dengan nama yang berbeda-beda, seperti mana dari Melanesia, tuah dari Melayu, dan Syakti dari India. Mana adalah kekuatan gaib yang tidak dapat dilihat atau diindra dengan panca indera. Oleh karena itu, dianggap sebagai sesuatu yang misterius. Meskipun nama tidak dapat diindra, tetapi ia dapat dirasakan pengaruhnya. Yang kedua, animisme. Masyarakat primitif pun mempercayai adanya peran roh dalam hidupnya. Setiap benda yang dianggap benda baik mempunyai roh. Oleh masyarakat primitif, roh dipercayai sebagai sesuatu yang aktif sekalipun bendanya telah mati. Oleh karena itu, roh dianggap sebagai sesuatu yang selalu hidup, mempunyai rasa senang, rasa tidak senang apabila kebutuhannya dipenuhi. Menurut kepercayaan ini, agar manusia tidak terkena oleh negatif dari roh-roh tersebut, manusia harus menyediakan kebutuhan roh. Saji-sajian yang sesuai dengan saran dukun adalah salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan roh. Fakta saintifik keberadaan Tuhan. Hujan merupakan salah satu bentuk presipitasi uap air yang berasal dari awan yang terdapat di atmosfer. Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi yang dapat berjalan terus-menerus. Siklus ini tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Sejak 14 abad yang lalu, saat penduduk bumi belum memahami apa itu hujan, Al-Quran sudah menjelaskan teori terjadinya hujan dengan sangat detail. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Dialah yang mengirimkan angin sebagian pembawa kabar gembira mendahului kedatangan hujan, sehingga jika angin itu membawa awan mendung, kami halus ke suatu daerah yang tandus, lalu kamu turunkan hujan di daerah itu. Quran Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-57. Ilmuwan pun akhirnya bisa menguraikan dengan lebih perinci tentang terjadinya hujan, dimulai dari gelembung-gelembung udara yang jumlahnya tak terhitung, yang dibentuk dengan pembuahan di lautan, pecah terus-menerus dan menyebabkan partikel-partikel air tersembur menuju langit. Hujan adalah bukti nyata kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapapun yang mendapurinya. Hujan menjadi sesuatu yang patut disyukuri kehadirannya sebagai karunia yang tak terhingga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya dalam Al-Quran, "Wahai manusia, apa pendapat kalian tentang air yang kalian minum? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan? Ataukah kami menurunkannya? Sekiranya kami jadikan air hujan terasa asin dan pahit, adakah kalian mampu mengubahnya menjadi air tawar? Mengapa kalian tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Quran Surat Waqiah surat ke-56 ayat 68-67. Kepercayaan manusia terhadap Tuhan. Manusia sejak lahir telah membawa berbagai potensi. Salah satu di antara potensi yang dibawa manusia itu adalah potensi beragama, atau yang dalam konsep Islam disebut fitrah beragama atau hidayat al-diniyat. Potensi ini berupa dorongan untuk mengabdi kepada Sang Pencipta. Potensi inilah yang menyebabkan manusia menjadi makhluk beragama. Potensi bawaan ini perlu dikembangkan melalui bimbingan dalam pemeliharaan dari orang dewasa. Salah satu hal abstrak yang harus diyakini dalam agama, termasuk agama Islam, adalah meyakini adanya Tuhan. Teknologi modern pun belum mampu mengubah jutaan kubik air laut yang asin menjadi air hujan yang tawar. Bayangkan saja jika air hujan yang turun tersebut masih terasa asin. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui kebutuhan hamba-hambanya. Ia ciptakan sistem alam yang memfilter keasinan partikel air tersebut. Dalam firman-Nya, "Wahai manusia, kami telah memberikan air minum yang tawar kepada kalian." Surat Al-Mursalat ayat 27.